Sebentar ya Pak, boleh wawancara sebentar? Boleh wawancara sebentar? Bisa? Bisa? Iya. Boleh nggak Pak? Boleh. Oh iya ya Pak. Mau kemana ini Pak? Mau ke Tegal? Mau ke Tegal? Iya. Gak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Mau wawancara apa ini? Anu Pak, ini kok saya lihat ada kolam renang di rumahnya, ada ikan dan sebagainya. Ini usahanya udah lama atau gimana Pak? Oh, itu mulai saya itu kandang saya jual, rumah saya jual, terus saya bingung usaha apa ini. Jadi saya ya awal-awalnya sih mau bikin kolam ikan, tapi ini dulu mau saya bikin kolam ikan. Saya bingung kan, habis kandang saya jual, rumah saya jual, terus saya mulai mau merintis. Bingung karena apa yang saya lakukan. Saya coba mau bikin ini kolam ikan, tapi saya pikir-pikir kok kebesaran kolam ikan ini. Jadi saya bikin kolam renang akhirnya. Jadi nggak kepikiran, kalau sebelumnya itu mau bikin kolam renang ini nggak kepikiran. Jadi ya saya bikin kolam renang. Awal-awalnya itu lucu. Jadi rencana kolam ikan jadi kolam renang. Jadi konstruksinya kan kurang kuat. Jadi begitu saya isi air sudah jadi nih. Saya kirim saya bikin begini sudah jadi. Mau saya isi air, jebol semuanya. Jadi aduh, ini sudah kerugian berapa, sudah jebol. Lalu saya berpikir lagi, terus saya rubah konstruksinya, akhirnya kuat. Saya bikin awalnya kolam renang kecil ini dua ini, terus saya kembangkan, akhirnya ke kolam itu, sebelah itu. Jadi ya waktu itu masih rame, ya, karena saya kepingin kampung sini rame kan, jadi saya bikin kolam renang. Karena kampung di sini sangat desa sekali, pokoknya pelosok lah, jadi jalur mau ke sini itu sulit. Jadi akhirnya saya bikin kolam ini biar rame, tapi awal-awalan juga rame, terus lama-lama kok jadi tambah ini sepi. Terus karena pandemi kan, kira-kira karena pandemi itu jadi sudah sepi. Terus ada usaha lain nggak Pak? Karena ini kan masih sepi kolamnya karena pandemi. Mungkin ada usaha lain sampingan atau gimana? Kalau usaha lain ya itu sambil tunggu ya hasilnya kolam ini, saya fokus di pertanian. Kira-kira Pak ya, kalau semisal orang desa, semua orang desa kayak gini, bisa nggak bikin kolam kayak gini? Untuk modalnya berapa sih Pak? Saya pengen tahu kalau Ya, boleh. modalnya sih sekitar 70-an lebih ini. Oh. Kolam ini, satu kolam ini yang besar ini. Satu kolam Iya, satu aja? yang besar ini sampai selesai kira-kira sekitar 70-an lah. Ya, saya sih sebetulnya orangnya sih nekat. Oh, mungkin. Nekat karena usaha kolam ini. Karena di samping airnya di sini memanfaatkan air ini, karena air di sini melimpah. Jadi dari segi air saya tidak kesulitan. Kolam yang utama kan air. Jadi untuk kolam ini
sebetulnya biarpun tidak payu, ibaratnya asal dirawat terus itu tidak ada busuknya, tidak ada habisnya. Jadi saya tekad saya lanjutkan bikin kolam ini. Oh iya Pak, ini kan airnya dari sungai ya Pak ya. Pasti anak-anak juga pernah lah. Kalau orang desa kan mesti mainnya di sungai, kayak berenang kayak gitu. Terus Bapak punya kolam renang gini, pemasarannya gimana Pak? Untuk membuat anak-anak desa itu renang aja di bahar daripada di sungai gitu. Itu kan sulit ya Pak ya, menurut ya, saya. Di sini kalau masalah pemasarannya dari mulut ke mulut. Jadi sementara dari mulut ke mulut. Jadi kalau musim hujan ini anak-anak sering mandi di sungai. Jadi senang mandi di sungai. Jadi kalau musim panas saja lagi rame di sini. Kalau musim panas kan airnya agak surut, jadi kotor lagi. Jadi pada mandi di kolam. Jadi ini musim penghujan, jadi ya banyak yang mandi di sungai. Ini kan kolamnya banyak ya Pak, ada tiga kolam. Terus semisal bersamaan kotor tuh gimana Pak cara bersihnya? Ya pembersihannya saya targetkan seminggu sekali. Jadi betulnya 1, 2, 3 kolam yang besar ini ada yang kolam untuk balita, yang kecil juga ada di sana. Yeah. Itu enggak saya fungsikan karena sekarang balita sudah berani di sini. Jadi sama orang tuanya kalau balita kan. Jadi perawatannya seminggu sekali saya kuras. Dengan modal 70 juta untuk satu kolam renang itu Bapak pernah menargetkan berapa tahun untuk balik modal tidak? Wah, kalau saya nggak pernah menargetkan untuk kembali uangnya, tapi kan kolam ini nggak rusak. Jadi selamanya bisa kita dipakai. Jadi ya asal perawatannya, pembersihannya itu rutin, tidak akan rusak selamanya. Jadi ya berapa tahun kemudian Balik modalnya ya? balik modalnya. Yang penting utamanya saya di sini, kampung saya rame. Pokoknya saya senang kalau di sini lingkungan saya ini rame. Gitu aja. Cita-cita terbesar untuk desa ini apa Pak? Semisal ada gitu Pak. Ya kalau cita-cita itu saya ini supaya kampung saya rame. Di samping saya bikin kolam ini, saya bikin lapangan voli. Di belah kolam itu lapangan voli. Oh iya, di depan ada kolam ya, Pak? ikan, Iya, ada iya. juga. Jadi cita-cita saya di sini cuma menghibur supaya masyarakat di sini itu loh rame, bisa pada datang ke sini gitu loh. Supaya ada ini ya Pak, hidup, kalau desanya itu hidup. Ya begitulah. Oh iya Pak, ini kan airnya dari sungai ya Pak ya, jadi kan Ya, lumayan tapi dari strategis. Sungai, bukan sungai diambil dari belian, dari itu sebelah sungai, jauh dari sungai saya lubangi, saya cor. Jadi di sini airnya nggak dari sungai ya, dari yang diminum-minum orang di sini sekitar sini semua ya air itu. Oh gitu ya Pak, jadi airnya memang bukan dari sungainya, tapi memang ada sumber Ya, sendiri ada yang sumbernya, dibuat ya. untuk ngalir ke Ya. kolam renang. Oh Jadi iya. airnya di sini melimpah memangnya kalau masalah air. Jadi kalau bikin kolam renang, kalau airnya susah ya percuma aja. Jadi ya harus yang airnya cukup. Pokoknya untuk air ini biar dihisap, sedot sama pompa itu berhari-hari juga nggak apa-apa, nggak bakalan habis. Oh, nggak bakal surut, nggak bakal kering ya Pak? Iya. Iya Pak. Ini semisal ada orang desa kayak Bapak gitu, mau usaha kolam renang sama seperti Bapak. Mungkin ada hal pertama yang diperhitungkan tuh apa Pak? Ya air. Air ya Pak? Ya airnya kan asal airnya enak, bikin kolam juga gampang aja. Banyak airnya biar kolamnya bocor nggak apa-apa. Jadi tetap yang penting air pokoknya. Air, bukan masalah perawatan dan sebagainya Pak. Ya perawatan itu kan menyusul, yang penting airnya. Yang penting Airnya pun kalau lancar, banyak bisa ngalir sendiri, nggak dikuras nggak apa-apa.
ada pembuangannya langsung air keluar juga nggak apa-apa. Jadi yang penting itu air usaha kolam ini. Di sini makanya saya bikin kolam ini karena melimpah sumber airnya. Jadi saya bikin kolam, awalnya kan kolam ikan, jadi ya bikin kolam ikan kok. Jadi sebelum kolam renang itu kan kolam ikan ya Pak? Iya, saya bikin kolam ikan. Itu dulu ikan apa aja Pak yang pengen Bapak pelihara? Saya kepinginnya dulu pertama ikan koi. Koi saya pelihara di sini berhasil cukup bagus lah prospeknya. Jadi terus saya kembangkan nila gurami. Jadi saya masih masih melihara ikan koi, nila itu masih ada. Lumayan banyak ya Pak, ikan Ya. nila, guraminya masih ada Pak? Masih ada. Masih Sekarang ada? masih ada memelihara itu. Oh, lain waktu boleh Pak ya, saya bertanya-tanya tentang usaha lain seperti usaha Bapak ikan ini. Boleh. Boleh ya Pak? Karena saya selama ini juga sebelum saya bertani, saya pelihara ikan dulu. Jadi saya seperti ikan koi, ikan nila itu sudah saya pelihara duluan sebelum saya Terjun lakukan, ke kolam sama tani. ya. Dengan berbagai usaha ya Pak, mulai dari ayam yang kolaps akhirnya ke ikan akhirnya karena jebol ke kolam renang karena pandemi cari penghasilan lain ke tani gitu Pak. Menurut Bapak apa sih yang Bapak cari di hari tua itu sebenarnya yang Bapak inginkan banget hingga berloncat usaha-usaha, berbagai usaha dilakukan? Yang pertama saya lakukan adalah kayak pelihara ayam itu kan utamanya penghasilan, yang cari penghasilan. Terus beralih ke ikan, kayak kolam, itu untuk hiburan. Sebetulnya saya punya obsesi, saya tidak ingin apa-apa. Saya di sini supaya hati saya ini senang. Jadi supaya ya gimana ya, hati saya senang, orang tuh banyak datang ke sini. Kayak kolam ini 5.000 sepuasnya. Kalau Anak-anak mau seharian ya seharian. Anak-anak Jadi, datang Bapak puas kayak senang tuh iya, ada hiburan kayak gitu. ada anak-anaknya berenang itu saya Terhibur. malah terhibur malahan itu. Oh, gitu. Bukan karena itu ya Pak, bukan karena dulunya memang usia muda bekerja sangat keras, jadi kayak usia tua itu masih ada rasa ingin bekerja lebih keras. Atau Ya. memang kebiasaan gitu usia muda produktif, jadi usia tua aku harus melakukan hal-hal yang juga kegiatan gitu. Saya memang dari muda usaha saya sampai tua, pokoknya saya usaha seperti nggak pernah ada hiburan-hiburan itu nggak ada. Jadi saya di usia tua ini sepertinya Melampiaskan gitu. yaitu melampiaskan supaya saya Senang. bisa senang itu aja. Karena hal-hal yang seperti ini tuh belum didapatkan waktu usia muda. Oh, gitu. Usaha bergantian seperti ini tuh memang dulunya cita-cita Bapak atau gimana Pak? Ya sebetulnya sih faktor ya karena usaha satunya gagal, satunya lagi gagal, satunya lagi gagal, akhirnya ya bergantian begitu usaha saya. Jadi ya tidak ada bosannya. Yang penting kerja keras ya Pak. Ya penting kerja keras. Tekuni apa yang ingin dilakukan. Iya. Ini usahanya nilainya juga berkembang Pak. Ya berkembang. Berkembang ya Pak. Pasti mungkin penonton ini juga ingin tahu ya Pak usaha nila Bapak juga. Lain waktu boleh Pak saya wawancara lagi? Boleh ya Pak. Ikan koinya juga ya Pak? Boleh. Oh, boleh. Ikannya boleh. Ikan koinya udah beranak apa gimana Pak? Dipijahkan? Sudah dipijahkan. Oh dipijahkan juga. Nilainya juga udah Ya. berkembang biak banyak ya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak atas waktunya udah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan yang nonton video ini. Makasih Bapak. Ya sama-sama. Semoga ilmu saya berikan ini bermanfaat bagi semuanya dan semoga doakan saja lah usaha saya sukses. Amin. Dan mau belajar ikan lombok petani
tentang batu bara apalagi. Oh, Saya iya. sudah pakarnya melontok ini. Oh sudah. gitu ya Pak. Terima Ya. kasih. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama.